Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmanda, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, jurusan Kebidanan Program Studi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, serta rekan-rekan dari Prodi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ina Aulia dengan NIM P0514121020 program studi Diploma 3 Kebidanan. Puji dan syukur tak lupa kita haturkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Tentunya tak lupa juga salat beriringan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang kegelapan menuju alam yang terang benderang serta serba canggih seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Pada acara kita hari ini, saya akan mempresentasikan sebuah presentasi karya ilmiah mengenai stunting. Mungkin kita secara umum sudah kenal dengan istilah yang namanya stunting. Namun kita belum tahu secara detail stunting ini yang bagaimana. Kita hanya tahu bahwa stunting ini merupakan kondisi anak yang tinggi badannya tidak sesuai dengan yang lainnya. Namun masih banyak pengertian-pengertian stunting yang memang harus kita ketahui. Jadi yang pertama ini topiknya stunting. Kita next. Nah, sebelumnya ini merupakan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia untuk membuat video presentasi mengenai karya tulis ilmiah. Tapi berhubung arahannya, tidak apa-apa jika tidak menggunakan materi ataupun media-media lainnya dari karya ilmiah karena berhubung waktu terlalu mepet dengan UAS yang dilaksanakan. Nah, presentasi ini sebelumnya tadi kan saya sudah perkenalan juga, jadi presentasi kali ini dibawakan langsung oleh saya. Ini nama saya Indah Aulia dengan P0514121020 jurusan Kebidanan Program Studi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Ini ada bagian pembahasan dari presentasi yang sudah saya pilih. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada penyebab, dan ketiga ada dampak stunting. Nah, kalau misalkan udah ada masalah, pasti ada cara pencegahannya. Dan saya milih bagian pembahasan mengenai tantangan utama dalam perubahan perilaku untuk kita mencegah daripada stunting ini. Langsung saja kita simak penjelasannya. Nah, ini pengertian stunting. Jadi sebenarnya stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan serta perkembangan yang dialami oleh anak-anak akibat gizi yang buruk, infeksi berulang, serta stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak ini didefinisikan sebagai anak stunt atau pendek jika tinggi badan anak itu tidak sesuai atau lebih rendah daripada anak yang seusianya. Jadi kalau misalkan pernah dengar orang kata stunting, ciri utamanya adalah pendek. Namun anak yang dengan tinggi badan itu lebih pendek, belum tentu mereka stunting. Namun anak yang stunting sudah jelas pendek. Nah, tentu ada yang namanya penyebab dari stunting ini. Mungkin secara umum kita kenal bahwa penyebab stunting ini kekurangan gizi atau kekurangan asupan. Padahal penyebab stunting ini dapat kita kategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada faktor keluarga, dan yang kedua ada yang namanya faktor komunitas. Dari faktor keluarga ini kita bagi lagi seperti dari faktor ibu, ada dari pola asuh yang tidak memadai, terus ada ASI eksklusif yang tidak eksklusif gitu, terus ada MPASI yang tidak tepat, terus bisa kondisi rumah tangganya bagaimana, kualitas makanan, keamanan, serta pangan, air, serta infeksi-infeksi gitu. Seperti contoh, seperti faktor ibu. Nah, di faktor ibu ini bisa kita lihat pada masa kehamilan, apakah gizi ibu ini cukup atau tidak. Kalau misalkan dia terkena stunting, otomatis faktor ibu berupa gizinya ini pada saat sebelum hamil, terus kehamilan, serta pada saat laktasi atau menyusui, tidak cukup, tidak sesuai, atau kurang. Terus tinggi badan ibunya yang rendah bisa jadi kan. Terus infeksi, terus ada kehamilan usia remaja, ada jarak kehamilan terlalu dekat, terus ada juga yang namanya UGR atau intrauterine growth restriction gitu. Terus ada kesehatan mental ibunya
apakah aman atau tidak, serta adanya gejala hipertensi. Yang kedua, seperti pola asuh yang tidak memadai. Nah, sebenarnya ini termasuk dalam praktek pengasuhan keluarga yang kurang, lalu stimulasi dan aktivitasnya yang tidak baik gitu, tidak memberikan makanan yang bergizi. Lanjut ke faktor ASI, tidak eksklusif. Ini termasuk tidak melakukan IMD, jadi tidak ada bonding attachment antara ibu dan anak. Serta tidak melanjutkan menyusui sampai usia 24 bulan atau 2 tahun. Ini bisa menjadi faktor pencegahannya gagal. Lanjut ke ada faktor MPASI yang namanya. Nah, faktor MPASI ini bisa saja tidak tepat, termasuk dari preferensi makan anaknya yang kurang. Maksudnya di sini itu kurang kualitas pemberiannya selama anaknya sakit dan masa penyembuhannya bisa. Terus ada juga yang namanya kurangnya porsi makan anak. Dan biasanya anak-anak kan senang makan gitu, banyak makan, cuman berulang-ulang. Namun pada masalah ini dia nggak suka atau kurang karena dia tidak tertarik. Terus ada juga yang namanya faktor infeksi. Faktor infeksi ini yang bagaimana? Jadi faktor infeksi ini termasuk seperti infeksi saluran pencernaan, seperti penyakit diare, terus diarenya karena faktor lingkungan gitu. Nah, lalu ada cacingan, ada infeksi saluran pernapasan, malaria, penurunan nafsu makan karena infeksi, bahkan inflamasi. Terus ada juga yang namanya faktor kondisi rumah tangga, termasuk kurangnya sanitasi dan ketersediaan air bersih. Ini sangat penting. Ketersediaan air bersih. Dan seperti rendahnya pendapatan atau status ekonomi, rendahnya status wanita di masyarakat, dan lain-lain. Terus ada juga yang namanya faktor komunitas. Nah, ini yang kedua. Faktor komunitas ini terdiri dari misalkan pertanian, dan sistem pangannya, air, sanitasinya, dan lingkungan. Pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, serta kesehatannya itu semuanya diliputi dalam faktor komunitas ini. Sebagai contohnya, faktor pendidikan termasuk pendidikan yang berkualitas, kompetensi guru, kompetensi tenaga pendidikan kesehatan. Pokoknya penkesnya itu sudah cukup kita mengenai penyebab dari stunting ini. Lanjut ya. Nah, tentu ada dampak dari stunting. Sebenarnya banyak, ada dampak jangka pendek, terus ada dampak jangka panjang. Namun kita ambil saja dampak buruknya itu seperti anaknya udah sakit, ya. Yang kedua, kemampuan kognitifnya berkurang. Yang ketiga, fungsi tubuhnya tidak seimbang. Nah, dari 1 sampai 3 poin ini sudah menandakan kurangnya gizi, baik itu gizi makronutrien maupun gizi mikronutriennya. Jadi mereka daya imun dalam tubuhnya itu kurang, tidak bisa menahan bakteri-bakteri yang masuk sehingga mereka mudah sakit. Yang keempat ini postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Bagaimana bisa maksimal jika dari kecil saja kekurangan gizi? Jadi inilah yang menyebabkan anak itu pendek, yang tidak sesuai dengan anak-anak pada seusianya atau seumurannya. Nah, ini untuk resiko terkena penyakit yang berhubungan dengan makanan. Ini merupakan dampak stunting pada saat jangka panjang, karena dia beresiko ketika dia sudah tua gitu. Kita lanjut next kali ya. Nah, ini jika udah ada pengertian penyebab terus ada dampak, kita perlu cara pencegahan. Namun dalam upaya pencegahan ini tentu adanya tantangan utama. Jadi apa aja sih tantangan utama ini? Udah aku resume. Kebetulan ada 6. Yang pertama itu ada yang namanya pola asuh. Yang kedua pola konsumsi. Yang ketiga kesehatan hygiene dirinya. Yang keempat kesehatan lingkungannya, mengenai kesehatan rumah tangganya. Terus ada sosial budaya dan ekonomi keluarga. Jika pola asuh kita sudah bicara tadi, kita sudah singgung sedikit mengenai pola asuh. Nah, pola asuh ini yang bagaimana? Ini tantangan pola asuh untuk pencegahan stunting ini seperti perilaku pengasuhan kesehatan, tubuh kembang, dan afeksi. Kalau misalkan ibunya masih hamil nih, kunjungan ANC yang terjadwal sejak awal kehamilan itu bisa. Dan selama kehamilan sangatlah penting untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan bayi dan tumbuh kembang anak janinnya. Ini dapat mendukung yang namanya pertumbuhan janin yang optimal sehingga terhindar dari stunting.
Lanjut itu ada yang namanya pola konsumsi. Nah, tadi sudah kita jelaskan mengenai zat gizi, makronutrien, serta mikronutriennya tercukupi. Kesehatan hygiene diri dan kesehatan lingkungan juga, dan sosial budaya. Mungkin ada juga yang dari keluarganya atau dari pelaku sosial budaya yang ada di lingkungannya. Yang terakhir, ini sangat menunjang sebenarnya. Ini merupakan tantangan yang sangat menjadi tantangan utama ekonomi keluarga. Jadi bisa kita lihat dari pekerjaan orang tuanya, lalu yang menentukan yang namanya pendapatan keluarganya, lalu sehingga berdampak pada kesehatan keluarga. Kalau misalkan dari pekerjaan orang tuanya sudah bagus, sudah baik, terutama pendapatan keluarganya juga baik, sehingga kesehatan keluarganya bagus. Namun ketika pekerjaan orang tuanya kurang dikata baik, sehingga pendapatan keluarganya juga kurang. Berdampak pada kesehatan keluarganya tidak baik karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu terbatas. Jadi begitu mengenai tantangan utama dalam perubahan perilaku untuk pencegahan stunting. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, mungkin pada kesempatan selanjutnya kita boleh sharing-sharing. Sudah sampai di slide terakhir dari presentasi saya hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi saya hari ini mengenai topik stunting bisa bermanfaat untuk kita semua dalam pencegahan stunting. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ada pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Bye-bye.